Iya, tepuk tangan buat Susieni Lena. BL yang diurapi Tuhan. Haleluya. Saya siap belajar? Siap. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Susilin, keluarga Kalekos yang menerima kita malam hari ini untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Baik, kita siap belajar. Ada yang datang? Oh enggak ya? Baik. Shalom, selamat malam semua. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara orang-orang hebat dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita belajar firman Tuhan. Ya, buat saya doa itu 24 jam terus berdoa di hadapan Tuhan. Oke ya. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Hari ini orang-orang Belanda ketakutan karena virus corona baru masuk ke negara ini. Iya, saudara, Galatia 2 ayat 20. Ya. Saudara, kalau kita memperhatikan corona ini memang menakutkan sekali. Betul? Dunia takut, ya. Nunggu kono, benar, nunggu kono. Maaf, ada orang Suriname dari kecamatan. Ngomongnya bahasa Jawa, orang Suriname. Iya. Galatia 2 ayat 20. Saudara, belum pernah terjadi di dalam dunia ada ketakutan seperti sekarang ini. Betul nggak? Takutnya luar biasa. Memang virus ini mematikan. Tapi percaya nggak, virus dosa jauh lebih ngeri daripada virus corona. Betul? Harusnya orang lebih takut virus dosa daripada virus corona. Betul? Tapi kenyataannya orang lebih takut dosa atau corona? Nah, itu kurang ajarnya kita ini. Harusnya virus dosa jauh lebih ditakuti daripada virus corona. Betul tidak? Virus corona nggak ada obatnya sampai hari ini, nggak tahu bagaimana. Menularnya cepat lagi, cepat. Oke, sudah, kita baca sama-sama. Mau bahasa Belanda dulu, bahasa Indonesia dulu? Bahasa Belanda dulu, bro. Silakan. Ya. Terus itu bagi apa? Ini bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Sebab yo, bahasa Belanda. Vers 20 tuh? Ya, Al-An 20. Galaten 2 vers 20. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Banter, gak perlu ulangi. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Amen. Hij hield zoveel van mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Oke. Terima kasih. Saudara, jadi menurut Galatia 2 ayat 20, siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Kristus. Ayo, siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Yesus Kristus, anak Tuhan itu. Kenapa, Feni? Ada sesuatu? Loh, kenapa? Nggak tanya dia kenapa. Jadi saya ulangi lagi, ini pertanyaan penting. Galatia 2 ayat 20. Siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Ayo, siapa? Yesus Kristus. Kristus Yesus. Betul? Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Yakin betul? Betul? Yesus atau virus corona yang lebih gede? Ayo, Yesus atau virus corona yang lebih besar? Jelas Yesus. Jadi seharusnya Biasa aja kita. nah, amin. Biasa saja. Memang tetap harus berhati-hati. Ya, Tapi jangan takut. lain. Aku sama hati-hati lain. Iya, beda ya. Beda. Nah, itu dia. Saudara, janji Tuhan luar biasa. Apa yang Dia kerjakan atas hidup kita, itu sifatnya kekal. Betul? Selama-lamanya.
Dia tidak pernah bekerja tanggung-tanggung, betul tidak? Ya. Dia bekerja serius atas hidupnya. Nah, kalau saudara membaca surat-surat Paulus, maka kuncinya itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Coba bayangkan. Kalau dia di dalam kita dan kita di dalam dia, aman gak hidup ini, saudara? Aman. Sangat aman. Pikiran. Betul, gak usah takut apa-apa. Maka itu ketika dosa mengajak kita keluar dari dia, dengan semua daya tariknya, kita harus tetap tegas. Tidak. Leven geloven. Amin. Iya, tetap percaya. Tidak terganggu oleh apapun juga. Mari kita buka Efesus 1. Ya, kitab Efesus pasal 1. Ini saya pinjam Alkitab sebentar, saya mau lihat ayatnya. Efesus pasal yang pertama. Kita lihat ya. Efesus pasal pertama, mulai ayat yang sebentar ya. Mulai ayat yang ketiga. Ya. Efesus pasal pertama ayat 3. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, hitung ya. Sekarang kita mau menghitung yang di dalam Kristus. Sudah, terus? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin. Telah, bukan akan. Ya. Mengaruniakan segala berkat yang di surga, berkat rohani. Ya. Jadi lagi sih, sudah atau belum? Sudah. Setelah Di dalam Kristus. Ya. Ayat berikut. Ayat berapa sekarang? 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Nah, di dalam Dia. Iya. Udah berapa ini? 2. 2 ya. Sebab di dalam Dia. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Sudah Supaya- dipilih. Kalau dunia belum dijadikan, kita sudah dipilih. Kita sudah lahir atau belum? Belum. Jangan lagi kita. Mangkong kita aja belum lahir. Nenek moyang kita belum lahir. Amin, tapi sudah dipilih. Ini luar biasa, saudara. Oke, terus. Di dalam Dia telah memilih kita, terus sejak dunia belum jadi, supaya Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. ayat 5. 1, 2, 3. Dalam kasih Ia Nah, telah dalam kasih sama. Hmm. Dalam Kristus, dalam kasih sama bukan? Karena Dia itu kasih. Amin. Dalam kasih, sudah 3 ya. Terus, Ia telah menentukan kita dari semula. nah perhatikan, telah menentukan. Apa bahasa Belandanya? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Belandanya? Telah menentukan, bestem. Bestemd. Voorbestemd. Telah menentukan, ya, bestem. Dia menentukan disebut bestem. Bestem. Bestem al bestem. Jadi itu destiny. Telah menentukan dalam kasihnya. Terus menentukan kita Dari semula dari semula oleh Yesus Kristus oleh Yesus Kristus, terus untuk menjadi anak-anaknya. amin, Amin. menjadi anak-anaknya. Zijn kinderen. Amin. Amin. Maaf, Zijn uitgekozen. dalam kondisi Belanda takut dengan virus corona, kira-kira anaknya Kuning William Alexander dijaga nggak? Dijaga, ya pasti jaga. Aku nggak tahu gimana. Kita tidak kenal dia. Ya, logikanya aja namanya anaknya Kuning. Iya. Anaknya Raja Belanda pasti dijaga. Dijaga kan. Amin. Bangsa baru. Begitu pula kita anak-anaknya siapa? Allah. Yesus. Nah, Hoogste. ya, hoogste. Lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Ini luar biasa. Sudah berapa? 4 atau 3 di dalam dia tadi? 3. Bukan 4 ya? 3. Dalam kasihnya itu Itu 3. Iya, 3. 3. Ya.
Atau 4? Seingat Tiga. saya 4. Coba ulangi. Dari ayat 3. Sudah berapa itu? Ayat 4 1. Terus saya coba dihitung yang rumah, coba ngitung ya. Ayat 5 Di 1. dalam dia, dalam kasih. Baik, 3. Oh, bertiga. Oke. Lanjut. Ya, 3 ya. 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 Telu ya. Pesi meter lagi ya. Telu. Ayo baca. Supaya terpujilah kasihnya dan kasih karunia-Nya yang terus mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. di dalam Dia lagi. Sekarang ayat 6. Sudah berapa, Feni? Sudah berapa ngitungnya? Di dalam Dia ada berapa? Tadi dari sampai 5 3. 3. Sekarang ayat Yang 6. 6 tambah 1. Ya, jadi 4. Papat ya, Wisan. Bener ya, papat ya. Ya. Cok keliru ngitungnya. Oh, Suriname cok keliru ngitung. Awas. Orang yang ngitung piye to ah. Maaf ini pasti coba dulu Suriname. Oke. Terus ayat 6 sudah selesai? Udah. Ayat 7. Sebab di dalam Dia Nah, di dalam Dia lagi. Sudah berapa itu? 5. 5 ya? Bener loh. Coba lagi ngitung. Oh 6. Nah, sudah 6 loh. 6. Ayo, ini kita kembali jadi murid TK semua. Kita ayo 6 atau 5 ini. Saya pelan-pelan saya tante. 5 atau 6? 5. Oke, 5. Terus, berapa sekarang? 7. Oh, apa bahasa Spanyolnya apa? Tahu artinya apa? Sama lah. Endos? Kapital 1 ya, kok tuh dia bilang? 2, 3 hasta 7. Biasanya 5, ada 5 atau teman depan. Maaf yang di rumah, ini ada orang Spanyol juga. Nah, kita lagi yang sabar ya, sabar. Ada yang Jawa, Suriname, ada Belanda, ada Indonesia, ada Spanyol. Oke, yaudah, yang Spanyol ngitung nanti. Inkin, Betul. Dia iya katanya yang ini. Saya tahu vergeten. Dia bilang, sudah lupa bahasa Spanyolnya. Zo lang Nederlands. Oh, ini gara-gara menanam Babel kita kacau semua. Amin. Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang ayat berapa? 8. 7 atau 8? 7 atau 8? Sekarang 7. 7. Oke, ulang ya 7. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Nah, dalam Dia ini keberapa ini? 6. 6. Oke, sebab dalam Dia. Dan oleh darahnya Ya. kita beroleh penebusan. Nah, perhatikan. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saudara perhatikan ya rahasia ini. Ngerti konsep prinsip transfusi darah? Kalau ada orang sakit, transfusi darah. Betul? Saudara, konsep pertama itu Papa di surga memberikan darah Yesus buat kita. Itu transfusi darah. Hebat gak? Nah, pernah dengar ada kejadian orang itu sehat, tapi waktu transfusi darah ada yang kena AIDS. Pernah dengar ya? Nah, akhirnya orang yang sehat jadi kena. Nah, sekarang kalau saudara dan saya sudah ditransfusi oleh darah Yesus, berarti dalam hidup kita ada virusnya siapa? Yesus. Nah, itu ya. Amin. Ada virusnya Yesus. Amin. Di dalam tubuh kita ini. Antivirus. Oke. Amin. Antivirus. Coba baca lagi ayat 7. Ayat 7 ini luar biasa. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, beroleh penebusan oleh darahnya. Amin. Amin. Terus
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Kekayaannya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, apa yang perlu kita takuti dalam hidup ini? Nggak ada. Makanya, bukan mesti ini memang gak ada sih. Karena kita sudah ditransfusi oleh darah Yesus. Betul tidak? Ya. Nah, malahan seharusnya kita bisa nulari banyak orang. Amin. Amin. Loh, betul tidak? Ya. Kalau orang kena virus corona yang dekat aja ketularan. Apalagi kalau kita ada darah Yesus, ada virus Yesus, orang yang dekat kita harus ketularan nggak? Ya, Harus. Maka itu kalau sudah sekian lama kita deketin orang nggak ketularan, berarti virusnya salah. Dari Orang kita yang salah ini. Betul nggak? Ada yang nggak beres dalam hidup kita. Iya toh? Corona saja cepat kok nularnya. Seharusnya darah Yesus di dalam kita, nularnya juga harus cepat. Ya sekarang orang salaman sampai takut. orang bersih Salah. Ini orang bersih takut. Ya. Betul? Seharusnya kita ini bisa nulari banyak orang. Karena ada virus Yesus dalam diri kita. Ya. Iya toh? Nah, maka kita jujur. Ayat 8 belum selesai. 1, 2, 3. Yang dilimpahkannya kepada kita Benar. Apa bedanya diberikan dan dilimpahkan? Nontonnya apa? Ayat 8. Ya, wacon. Ayat 8. En dan te bedenken dat ik de minste van alle gelovigen ben. Alleen door de genade van God mag ik andere volken op de onvoorstelbare rijkdom van Christus wijzen. Vers 8. Ja. Ja. Betul. Ulangi. Bahasa Indonesia. Beda ya? Kita hanya sedikit. Iya, makanya. Tadi loh. Pakai tenang ibu. Pakai tentangnya. Oh, itu ayat 7 ya? Yang itu 7. Ku pitu iku dudu ulu. Oh, nee. Ik heb wel Delapan. Ya. Es komt er. Onvoorstelbare. Onvoorstelbare. Oke. Ulangi lagi bahasa Indonesianya ayat 8. 1, 2, 3. yang dilimpahkannya Nah, yang dilimpahkannya. Pada kita. Apa bedanya dilimpahkan dan diberikan? Dilimpahkan. Lebih banyak. Overflow dong. Overflow. Diberikan lebih-lebih. Luar biasa. Jadi apa yang Papa berikan lewat Tuhan Yesus untuk hidup kita, itu overflow, melimpah. Melimpah. Betul tidak? Terus melimpah Limpahkannya kepada kita Dalam dalam segala hikmat dan pengertian. sudah sampai baru 9. 8 udah. 9. Vers 9. bilang sebab 1, 2, 3. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya ke dalam Di dalam Kristus lah. Kerelaan Tuhan menyelamatkan kita itu luar biasa. Ya. Bahasa Belanda kerelaan itu apa? Sebetulnya Tuhan itu nggak rela menyelamatkan kita. Loh, betul tidak? Orang model kita begini. kerelaan pada Ya. Oh iya. Voorgenomen. tiga Nah di situ ayat yang ke-9 Iya, voorgenomen. Vergenomen. Ya. Yang ayat terakhir, yang bagian terakhirnya. Bukan. Oh ya, bagian kerelaan itu bagian terakhir nih. Coba bacakan dari awal ayat 9. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Vergenomen.
Saudara bayangkan, seharusnya Tuhan tuh gak rela menyelamatkan kita karena kebejatan kita, kerusakan hidup ini, dosa yang kita lakukan. Tapi Bapa luar biasa. Amin. Nah sekarang masalahnya, maukah kita tetap di dalam Kristus atau tidak? Betul nggak? Ini masalahnya. Ada banyak godaan di sekitar kita untuk kita keluar dari Dia. Betul atau tidak? Ya. Ada banyak godaan. Macam-macam hal. Setan tidak rela. Ketika dia tahu kita ada di dalam Kristus, dia akan coba keluarkan kita untuk menarik kita. Maka itu hati-hati dengan cara. Oke? Yohanes pasal 10 ayat 27 ayat 28. Yohanes 10 ayat 27 28. Kita renungkan. Ya, Yohanes 10 ayat 27 28. Udah? Kita baca 1 2 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, pelan-pelan. Domba-domba Yesus mendengarkan suara Yesus. Maka kalau kita nggak mendengarkan suara gembala, berarti kita bukan domba tapi kucingnya Yesus. Maaf, ada orang ini. Bentar ya, ini mungkin pas ini Pak Gembala kita datang ini kan. Oh ya betul, Pak Gembala datang. Loh ya, Banul kan kucing. 20 ya. 10 ayat 27. Pak Gembala datang ya? Oke, puji Tuhan. Pas baru ngomong gembala, gembalanya datang. Masuklah ke pintu. Ya. Mari Pak Gembala kita tunggu. Yang angkat siapa? Luar biasa. Sana. Sebelah wakil gembala. Di sana. Udah, pas dulu Jim. Kita lagi baca gembala. Ulangi lagi. Yohanes 10 27. 1 2 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Nah, ini loh saudara, ini yang luar biasa. Kita harus mendengarkan suara gembala supaya kita dikenal oleh Yesus. Amin. Betul? Contoh, orang Belanda pasti tahu rajanya siapa. Tapi kenal nggak? Enggak. Cuma lihat televisi. Ada jenggotnya sekarang. Ada jenggot. Oh iya. Ya udah 50 udah sepeda jenggot. Saudara, kita di Indonesia tahu Presiden Jokowi, tahu presidennya. Tapi nggak kenal. Tapi nak dikasih sepeda. Tapi Tuhan mengenal kita. Amin. Ketika kita menuruti suaranya. Amin. Ini luar biasa. Ini jaminan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Saudara, kalau kita dikenal oleh Bapa di surga, apa yang perlu kita takuti dalam hidup ini? Betul tidak? Ya. Kalau dia mengenal kita, apa yang kita takuti? Nggak ada. Maka itu ayo hari ini kita mengambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam Dia. Jangan pernah kita mau ditarik keluar oleh musuh. Lanjut. Setelah itu, setelah kita dikenal oleh Dia, Dan aku Memberikan hidup yang kekal. nah ini jaminannya. Begitu kita mendengar suaranya, artinya kita taat. Lalu Tuhan Yesus mengenal kita. Lalu apa yang Dia berikan? Bukan uang. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidupnya sendiri Dia berikan kepada kita. Nah ini tadi Galatia 2:20. Ya. Siapa yang hidup di dalam kita sekarang? Kristus. Tuhan Yesus. Berarti hidup ini memakai hidupnya siapa?
hidupnya Tuhan Yesus. Yohanes 10 ya, ayat 27. Jadi kita ini hidup, tetapi tidak memakai hidup kita sendiri. Kita memakai hidupnya Yesus. Diteguhkan dengan Yohanes 10 ayat 27. Dia memberi kita apanya? Hidup yang kekal. Ayat 28. Ayat 28. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup. Oh, itu 28 ya. Terus? Nah, dan mereka pasti tidak akan binasa. Terus ayat 28. 10 ayat 28. 10 ya, pasti ada 10. Ayat 28. Tidak binasa sampai selamanya. Ya, ulangi lagi, maka kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa nggak bisa binasa? Karena pakai hidupnya Yesus. Hidup Yesus bisa binasa nggak? Hidup Yesus bisa mati nggak? Tidak. Jadi kita memakai hidupnya Tuhan Yesus. Inilah kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Maka itu ketika setan membuat kita ragu-ragu akan masa depan, ketika setan memberikan kita ketakutan-ketakutan akan banyak hal yang terjadi, saudara, tolak itu semuanya. Renungkan lagi firman yang kita pelajari saat ini. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ada jaminan yang luar biasa. Ya, terus baca lagi Mazmur 28. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka Dari nah ini. Dan seorang pun, termasuk setan-setan, ayat 28 ya, tidak bisa apa? Merebut. Tidak bisa merebut kita dari tangan Yesus. Berarti kita aman nggak? Aman. Tapi lagi sekali, walaupun kita sudah aman di dalam tangan Tuhan Yesus, kita dalam lindungannya, kita dalam gendongannya, kita dalam pelukannya, lagi sekali. Pernah lihat ada anak kecil sudah digendong terus lari karena lihat sesuatu? Ngerti enggak? Nah, kita bisa seperti itu. Sudah aman dalam tangan Tuhan, kita ditarik keluar oleh si setan. Nah, kalau sudah di luar Yesus, ada jaminan tidak? Ayo, kalau sudah di luar Yesus, ada jaminan tidak? Maka itu hari ini ingat, tinggal tetap di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ada kekuatan yang luar biasa. Apa yang Tuhan ingin kerjakan atas kehidupan kita, akan terjadi hal-hal yang besar. Amin. Karena jaminannya di dalam Kristus itu sungguh luar biasa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Jelas semua firman-Nya. Jaminannya luar biasa bukan atas kita. Ya, amin. Maka kita nggak usah takut apapun juga atas hidup ini. Oke? Ini janji yang Tuhan berikan buat kita. Ayo mulai hari ini kita ceritakan kepada banyak orang yang sedang takut menghadapi situasi seperti corona ini. Kalau kita mau tetap di dalam Yesus. Oke. Mazmur 91. Ini jaminan banyak yang Tuhan sediakan. Mazmur 91. Ah, itu dia. Amin. Mazmur 91. Kenapa? Ja, ik heb zo even doorheen deze page. Ya, ini jaminan. Ada satu kalimat yang penting di Mazmur 91. Ayat berapa? Mulai 1. Seluruh ayat. Iya, seluruh pasal itu. Dan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Nah, masalahnya kita bisa keluar nggak dari tempat perlindungan yang maha tinggi itu? Bisa. Bisa aja.
Jadi di luar perlindungan dari yang Maha Tinggi tidak ada jaminan. Selalu tetap di dalam Dia. Bernaung malam hari pun enggak usah takut. Ayat berikut, ayat berapa sekarang? 3 ya. 1, 2, 3. Sungguh Sungguh apa? Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Nah, setan-setan pasang jerat dalam hidup kita. Terus dari penyakit sampar yang busuk, penyakit sampar bisa diganti dari corona. Yang apa? Busuk. Yang busuk. Terus dengan kepaknya ia akan menudung engkau. nih, dengan kepaknya dalam kekuatan Tuhan. Lanjut. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar Nah, tembok. Tuhan itu setia tidak? Ya, Ya. Nah, kesetiaan itu menjadi apa? Perisai. Perisai. Pagar tembok. Dan tembok yang apa? Kuat. Lanjut. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan Ganti. malam. Aku tak perlu takut. 1, 2, 3. Aku tidak perlu takut pada kedahsyatan malam. Artinya malam itu gelap. Oke, terus? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ada serangan setan. Panah itu anak senjata dari iblis. Ketika iblis menembakkan panah-panahnya, kita nggak perlu takut. Amin. Terus? terhadap penyakit sampar. Nah, terhadap penyakit sampar. Oh, corona boleh ganti juga. Ya. Terus? Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu tangkap. Sudah ngamuk sekarang penyakit menular ini. Terus? Walau 1000 orang lebar di sisimu dan 10.000 dalam kananmu, tapi ia tidak akan menimpa. Amin. Amin. Gak akan kena. Asal tetap dalam perlindungan yang Maha Tinggi. Terus? Engkau menyebutnya dengan kasih Luar biasa, kita cuma nonton. Lanjut. dan melihat pembalasan terhadap Orang-orang orang-orang kasih. Amin. Habis? Belum. Ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. nah, tidak ada tempat perlindungan lain kecuali Tuhan kita. Betul? Lanjut. Yang Maha Tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Bapa di surga di tempat yang Maha Tinggi, itu tempat perteduhan kita. Lanjut. Malah Bapa tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab Akan dekat sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. luar biasa bukan? Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga melindungi kita anak-anaknya. Terus Mereka akan Menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. itu janji Tuhan untuk melindungi kita semua. Saudara, justru di tengah-tengah ketakutan dunia seperti ini, gereja harus tampil dengan benar. Jangan sampai gereja ikut ketakutan. Ya. Betul tidak? Kalau gereja Tuhan ikut ketakutan, lalu dunia mau berharap kepada siapa? Siapa akan memberi contoh? Betul? Kita harus tampil kepada dunia. Tetap hidup harus berhati-hati. Ini waktunya semua orang cuma ada satu di antara dua pilihan. Mau tetap di dalam Dia, hidup dalam takut akan Tuhan, atau kita keluar ke dunia. Cuma ada satu di antara dua. Indah bukan kalau kita hidup dalam jaminan Tuhan seperti ini? Itu sungguh-sungguh luar biasa. Dunia kan lihat perbedaannya. Tahun 82 waktu saya ke Tiongkok pertama kali, tahun 82. Beda sekali anak-anak Tuhan dengan orang yang bukan Kristen. Kenapa? Zaman itu susah sekali di Tiongkok. Tidak ada orang kelihatan wajah sukacita, enggak ada. Apalagi tahun-tahun itu pemerintah Tiongkok hanya memberikan baju untuk rakyatnya cuma dua warna, abu-abu dan biru. Enggak ada warna lain. Bayangkan itu kan warna sadu semua, abu-abu dan biru. Dan modelnya sama semua, mau laki mau perempuan ya begitu. Dan itu pun mereka tidak beli, nggak ada toko. Pemerintah yang memberi jatah setahun 3 kali dikasih.
Dan bajunya tebal, kainnya itu tebal, supaya nggak cepat sobek. Iya, ngeri sekali. Tapi anak-anak Tuhan wajahnya kelihatan. Kerja berat pun tetap sukacita sambil memuji Tuhan. Maka itu waktu itu penginjilan luar biasa gampang sekali. Karena orang-orang melihat dan masuk suaramu. Orang-orang tetangga-tetangga melihat perbedaannya. Akhirnya mereka ingin tahu ada apa dalam hidupmu. Kita ini kan sama-sama susah. Mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya rumah, semua milik pemerintah, milik komunis. Hasil tanah sawah mereka itu 70% langsung diambil pemerintah. Mereka cuma dapat 30%. Nggak cukup untuk itu. Tapi pemerintah untuk orang tua umur 60 tahun ke atas itu sehari dapat 2 kali jatah makan. Iya, dikasih jatah makan, nggak bisa, keluarganya nggak bisa beri makan, susah. Tapi anak-anak Tuhan beda sekali. Ada sukacita, maka itu banyak orang tertarik. Karena nyata sama-sama susah kok kamu beda. Nah, begitu pula di masa ini, saudara, ketika dunia ketakutan. Hari ini pun di Indonesia pemerintah sudah memberikan peringatan. Ada 6 daerah yang sudah ada yang kena, itu orang masuk. Ngeri sekali. Ya, corona ini. Maka itu hari-hari ini waktunya anak-anak terus kacau dunia sekarang ini. Pesawat terbang kacau juga. Banyak negara menutup pintu. Kasihan orang punya hotel, punya rumah makan. Ngeri sekali. Tapi disinilah waktunya kasih Tuhan dinyatakan. Lewat kita harus bersaksi, menunjukkan contoh yang benar. Tapi saya harus takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Amin. Jadi mulai hari ini percaya kalau kita hidup di dalam Dia, ada jaminan yang luar biasa. Amin. Di dalam Dia. Hidupku adalah Kristus yang di dalam aku. Bukan siapa-siapa lagi. Jadi ambillah keputusan mulai hari ini untuk tetap ada di dalam Dia. Satu ayat yang terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh Tuhan dan kasih-Nya melimpah atas kehidupan. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Pegang firman ini dan hiduplah betul-betul dalam Dia. Ya, Filipi 4 ayat 13. Sudah, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Berapa perkara bisa kita tanggung? Segala perkara. Amin. Di dalam siapa? Nah, ada lagi kata di dalam Dia. Di dalam Yesus yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Ya sudah, mau apa lagi? Amin. Pulang dengan sukacita hari ini. Nggak usah takut. Tetap dengarkan berita, tapi tetap ada jaminan di dalam Dia. Amin. Itu luar biasa. Baik, puji Tuhan, mari kita mengambil